dari sistem pernapasan. Oke, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan struktur dan juga fungsi organ pernapasan pada manusia. Jadi Ibu harapkan nanti kalian mendengarkan betul materinya ya, karena nanti di akhir setelah Ibu menjelaskan akan ada games. Semangat dong. Oke, sebelum masuk ke materinya nih, Ibu mau tanya dulu, kalian pernah berlari tidak? Pernah. Berlari secara fisik ya, bukan berlari dari kenyataan. Iya, pernah ya. Nah, kenapa saat berlari ini kita merasa terengah-engah atau nafas kita itu tersela-sela? Ada yang tahu nggak? Capek, oke. Nah, karena saat bernafas, tubuh kita itu memerlukan lebih banyak oksigen. Nah, oleh karena itu kita itu nafasnya menjadi lebih cepat ya. Oke, yang pertama di sini ada masuk ke hidung dan juga rongga hidung. Nah, hidung ini menjadi tempat pertama udara masuk ke dalam sistem pernapasan. Nah, dalam rongga hidung ini terdapat selaput lendir yang berfungsi untuk melembabkan dan juga menyaring udara yang masuk. Nah, selanjutnya ada faring. Nah, faring ini letaknya di belakang rongga hidung ya. Tadi kan ini rongga hidungnya. Nah, faring ini di sini letaknya. Nah, faring ini tersusun atas otot pelurit yang berfungsi sebagai saluran bagi makanan dan juga udara. Yang selanjutnya ada laring. Nah, laring ini lanjutan dari faringnya, dia letaknya di bawahnya faring. Nah, pada laring ini terdapat katup yang disebut epiglotis. Pernah dengar ya? Nah, kira-kira apa fungsinya epiglotis? Mengatur jalannya makan dan udara pernapasan sejalan saluran. Oke, betul Mbak Rina. Oke, yang selanjutnya ada trakea. Nah, trakea ini merupakan sebuah saluran dengan panjang 10 sampai 13 cm. Tapi dia ini dapat bertambah panjang karena sifatnya yang elastis. Nah, ada yang tahu nggak kenapa dia sifat elastis? Tahu, oke. Karena dia ini memiliki jaringan ikat fibroelastis pada di antara cincin tulang rawannya. Jadi trakea ini kan ada cincin tulang rawan ini ya. Nah, di antara sini tuh ada jaringan fibroelastis, makanya dia sifatnya elastis. Oke, yang selanjutnya ada bronkus. Bronkus ini merupakan percabangan dari trakea dan juga berfungsi untuk menyalurkan udara ke paru-paru. Tadi kan ini ada laring, terus ini ada trakea, lalu percabangannya ini disebut bronkus. Nah, selanjutnya ada bronchiolus. Nah, bronchiolus ini merupakan percabangan dari bronkus tadi ya. Ini kan tadi bronkus, lalu ini bercabang lagi menjadi bronchiolus. Nah, fungsinya itu mengatur aliran udara ke alveoli serta membantu menjaga kelembapan dan juga suhu udara yang masuk. Yang terakhir ada apa ini? Alveolus. Oke, alveolus ini merupakan struktur yang berbentuk bola-bola mungil. Dia itu kecil-kecil ya, kayak gini bentuknya, kayak anggur gitu ya. Nah, fungsinya sebagai tempat pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Oke, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Belum ada Bu. Berarti paham ya? Iya. Oke. Nah, seperti yang udah Ibu jelaskan tadi bahwa setelah penjelasan bakal ada games. Tapi sebelum itu kita bagi dulu ya jadi 2 kelompok. Berhitung ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke, sekarang berkumpul sama teman kelompoknya ya. Sini kelompok 1, sini kelompok 2. Tapi maju ke depan ya. Iya.
Jadi trauma legenda. Trauma legenda. Terlalu kompleks. Oke, siap? Siap. Siap ya. Mulai ya. Kepala, pundak, lutut, kepala, pundak, lutut, ambil. Ya, lalu diganti ke pemain berikutnya. Siap? Kepala, lutut, pundak, kepala, lutut, pundak, kepala, lutut, pundak, lutut, ambil. Ya, cuma kalau pundak sama lutut kakinya nggak usah konsentrasi. Ini harus begini biar sekalian olahraga. Ya, konsentrasi ya. Siap ya? Lutut, kepala, pundak, lutut, kepala, pundak, lutut, ambil. Aku dulu. Siapa dulu? Ulang. Oke. Siap ya? Lutut, kepala, pundak, lutut, kepala, pundak, lutut, kepala, lutut, ambil. Dulu nih. Ya. Kepala, lutut, pundak, lutut, kepala, lutut, ambil. Baru Pak. Siap ya? Ini masih ada 3 soal ya. Pundak, kepala, lutut, pundak, kepala, pundak, lutut, kepala, lutut, pundak, kepala, ambil. Siap ya? Lutut, kepala, lutut, ambil. Kayak soal yang terakhir ya? Siapa nih? Siapa tadi yang pertama? Yang pertama? Siap ya? Kepala, lutut, pundak, lutut, pundak, kepala, lutut, pundak, kepala, ambil. Aku kan belum dapat, jadi udah giliran aku lagi. Oke, soalnya udah habis ya. Kok banyak banget mereka? Beda satu. Oh iya, hitungnya sesuai kelompoknya ya. Oke aku. Oke, udah semuanya terjawab ya. Sekarang kita koreksi bersama. Kelompok 1 mana kelompok 1? Oke, bisa dibacakan
Sebutkan fungsi selaput lendir pada rongga hidung. Melemahkan dan menyaring udara yang masuk. Oke, gimana jawabannya, betul nggak? Betul. Oke. Selanjutnya, Fari merupakan kelanjutan rongga hidung yang tersusun atas otot. oke, jawabannya betul ya. Selanjutnya nomor 6. Bronkiolus dapat menempit dan melebar menyempit dan melebar sesuai kebutuhan pernapasan karena memiliki dinding fleksibel yang dilapisi otot polos. Oke, betul ya ini. Selanjutnya, Fungsi utama alveolus adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. oke, betul. Ini kelompok 1 berhasil menjawab berapa soal ini? 4. Berarti poinnya 4 ya. Selanjutnya kelompok 2. Apa tujuan dari bernafas? Untuk memperoleh energi. Oke, betul. Untuk memperoleh energi. Yang selanjutnya lupa. Pada lari terdapat epiglotis yang berfungsi sebagai pengatur dalam mata udara dan sistem hidupnya. Oke, iya betul. Yang terakhir nomor 5. Cabang dari trakea dapat disebut bronkus. Oke. Berarti kelompok 2 berhasil menjawab berapa soal ini? 3. 3 ya. Kelompok 1 bisa menjawab 4 soal dan kelompok 2 bisa menjawab 3 soal. Berarti pemenangnya kelompok 3. Kelompok 1. Oke, tepuk tangan. Yang menjadi pemenangnya maka akan mendapat reward dari ibu. Kelompok 2 jangan berbuat kecil hati ya. Oke, untuk semangat dari tapi. Untuk semangat kita kasih tepuk tangan dulu. Sebelumnya sedikit reward nih untuk kalian karena juga kalian berpartisipasi. Oke, gimana nih pembelajaran kita, seru nggak? Seru ya. Oke, jadi apa nih yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita kali ini? Oke, ada apa aja tadi? Yang lurus, yang terang. Gitu ya, jadi itu tadi kesimpulan pembelajaran kita. Oke, sebelum ibu tutup ada yang mau bertanya dulu? Tidak, Bu. Nggak ada, cukup ya. Oke, ibu rasa pembelajaran kita cukup sampai di sini. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama.